Yang mana aja boleh. Sok, silahkan. Yang kedua siapa ya? Siap-siap ya? Boleh Bu, saya dari KMB ke pasien. Boleh. Satu lagi. Satu lagi dari jiwa komunitas. Boleh Bu Dewi dulu dong, Teh. Bu Dewi dulu. Aku masih nyari. Yang udah siap boleh Bu. Bu Dewi. Soalnya ada dua nih lagi nih. Iya, mangga. Ya, sudah terlihat share-nya. Sudah Teh. Terlihat Bu. Iya. Ini saya mencoba membuat proposal etik di mana penelitian saya nanti akan direncanakan ke pasien. Di mana ini yang pertama ada permohonan persetujuan etik yang ini ditujukan kepada Ketua Komite Etik Penelitian Universitas Padjadjaran sehubungan dengan rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh di sini disebutkan nama peneliti saya sendiri Dewi Ikawati, program studi Magister Keperawatan dari Rumah Sakit Sumedang. Judul penelitian yang akan diambil, faktor-faktor penghambat penyembuhan luka kaki diabetik pada pasien yang menggunakan modern dressing di klinik Sumedang Wound Care. Adapun pembimbing 1 yaitu Ibu Tuti Fahria, pembimbing 2 ada Pak Titis Kurniawan. Maka bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan etik sebagai salah satu syarat penelitian tersebut bisa dilaksanakan. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Di sini ditandatangani oleh Ketua Program Studi Pak Cecep Eli Kostasi PhD. Lanjut ke formulir etiknya. Di sini saya belum mengisi untuk registrasinya, Bu. Kalau registrasi jadi nanti ya Bu, kalau udah daftar tuh gimana ya Bu? Iya. Ya. Ya langsung aja ke yang etiknya Bu. Ke yang form etiknya langsung lanjut. Iya. Siap. Di sini informasi umum penelitinya Dewi Ikawati, keahliannya di perawatan medikal bedah, jabatannya sebagai mahasiswa magister keperawatan, telepon rumah di sini tercantum, dan asal instansi pengusul Fakultas Keperawatan Unpad, ada alamatnya di sini, ada email, sertifikatnya. Saya tanya dulu Bu Dewi, sampai sehari-harinya kan Bu Dewi di Rumah Sakit Sumedang, di mana? Ya, di ruang penyakit Bu. Diserat Bu? Kenapa Bu? Diserat, ditulis. Oh, ditulis di sini. Magister, terus nanti dalam kurung, karena itu mempengaruhi penilaian apa dari komite etiknya. Oh jadi, iya. Udah terbiasa nggak melakukan ini gitu, karena itu pasien kan ya. Dia harus yang udah terbiasa gitu. Baik. Lanjut. Jadi bukan hanya mahasiswa magister, tapi staf keperawatan ruang yang dalam RSU Sumedang. Diserat aja di sini. Dilengkap gitu. Baik. Ya, Bu. Seperti ini ya, Bu. Ya, lanjut. Ya. Terus di sini sponsor tidak ada, Bu, individu. Lanjut aja, Bu. Lanjut. Ya. Itu sudah betul. Lanjut halaman selanjutnya. Oh iya, Bu, sebentar. Yang ini ya, Bu ya. Ya. Penelitian saya ambil di Klinik One Center Sumedang yang beralamat Apotek Tasari. Ya. Di sini rencana waktu penelitiannya mulai bulan April 2023 selesai Juli 2023. Lanjut, Bu. Ya. Di sini lanjut, alasan. Ini jangan lanjut ini atasnya Bu, atasnya judulnya apa? Nah ini udah ya. Yang ini Bu. Ya. Ya. Ini waktu pengumpulan data mulai Mei sampai dengan Juni 2023. Terus apakah protokol ini pernah diajukan ke komite etik lain? Belum pernah Bu, tidak. Di sini saya checklist. Terus alokasi dan rincian dana penelitian. Lanjut ke bagian B Bu.
Oh, ke bagian B. Lanjut. Ya, metode Iya. penelitian. Metode penelitian di sini alasan motivasi dilakukannya penelitian yaitu penderita ulkus kaki diabetik sering mengalami infeksi dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses penyembuhan. Pemakaian modern dressing diharapkan membantu proses penyembuhan luka agar bisa lebih optimal dengan membantu mengurangi bakteri dan mengoptimalkan kelembaban. Namun terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyembuhan luka kaki diabetik, baik intrinsik Lanjut, Bu. maupun ekstrinsik. Oh iya, Ya. Bu. Lanjut terus. Ya, di sini selanjutnya. tujuannya Ya. Bu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi lamanya penyembuhan ulkus kaki diabetik pada pasien yang menggunakan modern dressing di klinik Wonker Sumedang. Jumlah subjek rencananya saya akan mengambil 30 orang pasien yang melakukan perawatan luka di klinik Wonker Sumedang. Terus? Adapun manfaatnya di sini. Oh, nggak usah, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut. Oh, nggak usah. Nanti itu bisa. Ya. Ya. Risiko. Oh, resiko ya. Resiko yang mungkin timbul disertai cara mengatasinya. Dalam penelitian ini tidak ada bahaya ataupun potensial akibat keterlibatan partisipan. Pasien ulkus kaki diabetes, hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran untuk keperawatan mengenai faktor yang dapat menghambat penyembuhan luka kaki diabetes, sehingga perawat dapat menyusun strategi dalam upaya menyelesaikan masalah gangguan. Ini, Bu, lanjut ke rancangan penelitian, Bu. Rancangan penelitian di sini menggunakan analitik, Bu. Korelasi ya? Ya, korelasi, Bu. Analitik korelasi. Dengan apa, Bu? Korelasi itu? Itu faktor independen itu faktor yang mempengaruhi lamanya penyembuhan luka dengan penyembuhan luka itu tersendiri, Bu. Jadi faktor-faktornya apa aja? Faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik, yaitu diantaranya yaitu faktor usia, faktor nutrisi, seperti itu, Bu. Ya boleh. Lanjut, Bu. Nanti data collection yang pasti mereka akan bidik langsung. Oh iya, ini Bu. Ini terus untuk unit sampelnya ini di sini individu, Bu. Iya betul. Cara penetapan besar sampelnya berdasarkan total populasi, yaitu mengambilnya total sampel, Bu. Nah, total sampelnya ada berapa, Bu? 30 itu, Bu, rencananya. Total sampel masa daya ngasuh. Nanti Iya. untuk teknik sampling itu nanti dilihat lagi ya. Oh iya, Bu. Jadi total sampel tuh kalau di ruangan ada 30 di Santa Sadayana kan namanya total sampel. Tapi kalau ini 30 tuh total sampel dari mana? Nanti itu dilihat lagi tuh teknik ya. Di bidang skripsi nanti itu. Oh iya, Bu. Siap, Bu. Jadi di sini datanya data primer tidak rentan, Bu. Di mana tidak rentan? Masuknya kemana ya, Bu, itu sebaiknya? Data primer kan ini, Bu. Ya, halo, Bu. Bu, lanjut. Gimana, Bu? Lanjut, Bu. Itu, Bu. Iya, Bu. Ya, kalau pasien, semua pasien itu vulnerable. Oh, iya, Bu. Vulnerable itu dia dalam posisi yang lemah, tapi tergantung data koleksinya apa. Ya. Gitu. Jadi Ibu nanti ngambil datanya pakai apa, Bu? Kenapa, Bu? Data koleksinya dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan datanya, jadi nanti kuesioner, mengisi kuesioner, Bu. Dan itu, Bu, yang instrumen penyembuhan luka, Bu. Baik, tuh nanti dijustifikasi gitu ya. Pasien itu vulnerable. Nah, tapi nanti dijustifikasi, tidak ada perlakuan. Jadi yang diharapkan pasien gini gitu kan. Lanjut. Ya, Bu. Terus ini cara pengumpulan data ini tadi kuesioner dan pemeriksaan fisik untuk lukanya, Bu. Lanjut. Selanjutnya perkiraan waktu yang ke etik, Bu. Iya. Ini langsung ke nomor 8. Ke nomor 8. Iya.
Masalah etiknya apa? Nah, itu kan yang ini. kan kita pelajari kan itu. Ya. Ini masalah etiknya di sini ada respect for person, yaitu menghormati harkat dan martabat manusia. Partisipan memiliki hak untuk dihargai. Sebelum pengumpulan data dilakukan, peneliti terlebih dahulu memberikan informasi tentang tujuan dari penelitian. Kemudian peneliti menanyakan kesediaan calon responden untuk dijadikan subjek penelitian, yaitu dengan informed consent, Bu. Selanjutnya, beneficence yang bermanfaat atau non-maleficent tidak merugikan. Penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah wawasan dan tidak akan berdampak merugikan partisipan. Justice, semua partisipan akan mendapatkan perlakuan yang sama dan mendapatkan kesempatan yang sama di dalam penelitian ini, Bu. Seperti itu, Bu. Cukup sampai di sini dulu, Bu. Kenapa, Bu? Cukup sampai di sini dulu. Saya Ya. akan kasih penjelasan. Gini ya, tolong stop share. Iya, Bu, mangga. Ya. Nah, gini ya, tadi kan kita udah lihat ya, kira-kira itu ya. Kemudian tadi kita udah sampai ke gimana gitu nanti sebagai peneliti mengidentifikasi masalah etik. Ya. Tapi itu ada respect for autonomy. Dalam respect for autonomy itu apa ya, respect for person itu apa? Kemudian apa yang akan dilakukan ya? Tadi memberikan informed consent, kemudian apalagi confidentiality informasi ya, kerahasiaan informasi, terus privacy mungkin di sini ya. Jadi kita nggak akan membocorkan rahasia kesehatan pasien. Terus beneficence ya, beneficence itu dijustifikasi bahwa keuntungan penelitian ini itu apa gitu ya, bahwa dampaknya buat pasien itu apa. Lalu non maleficence, karena ini adalah pasien maka non maleficence harus dipisah. Jadi non maleficence itu kan untuk mencegah terjadinya injury. Apa yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya injury? Ini kan pasien diabetes, pasien yang ada luka diabetesnya. Dan kita tahu penyembuhan luka diabetes itu bukan semata-mata dari tergantung perawatan. Tapi penyembuhan luka diabetes itu kan kompleks. Dia itu juga perlu stabilisasi gula darah gitu ya. Gula darahnya juga perlu bagus supaya lukanya bisa sembuh bagus gitu. Kalau gula darahnya tinggi aja kan. Nah, hal-hal yang seperti itu jadi memerlukan kerjasama gitu, Bu. Jadi Ibu tuh harus dalam penelitian ini ya, karena ini ke pasiennya diabetes, dan kita tahu bahwa penyembuhan luka diabetes tidak hanya tergantung dari perawatan luka, tapi tergantung juga bagaimana level gula darah itu supaya bisa mendukung proses penyembuhan luka. Nah, di sini pasti akan menjadi masalah. Jadi Ibu Dewi harus bekerja sama dengan dokter yang merawatnya itu. Jadi salah satu caranya juga harus di-screening gula darahnya. Ya beda dong yang gula darahnya 400-an dengan gula darahnya 150 dalam proses penyembuhan luka. Itu kan salah satu faktor yang mempengaruhi. Nah, itu kayak gitu nanti akan bermasalah. Bisa 2-3 kali itu kalau kita tidak jeli. Kemudian juga ini pasien kan vulnerable. Kita harus tahu kalau yang namanya pasien itu vulnerable. Bisa saja kita tuh tidak ada perlakuan apa-apa, tapi pas lagi dengan kita gitu ya, kondisinya memburuk. Mau ngapain kita seperti itu? Itu harus teridentifikasi. Kalau tidak mungkin harus bolak-balik ya. Itu Bu Dewi ya. Jadi harus ada kriteria inclusion kriterianya, kemudian untuk mencegah terjadinya injury harus ada kerjasama dengan penanggung jawab pasien, dengan dokter yang megangnya gitu. Ya karena atau bisa saja kalau lagi apes, lagi bareng kita, misalnya tiba-tiba dia mengalami sesuatu, gitu ya, apalagi diabetes, nah itu shock hipoglikemika, ya hiperglikemika gitu. Mungkin salah satu itu kan kita tidak ingin ada terjadi sesuatu yang akan menghambat proses penelitian kita gitu ya. Dan itu mungkin harus sudah diidentifikasi oleh kita. Jadi ini studinya adalah kalau menurut saya itu minimal risk. Kalau menurut saya, karena kalau udah ke klinik biasanya kondisinya sudah bagus.
Tapi kalau di komite mungkin itu nanti bisa aja itu jadi at risk gitu. Ya, yang jelas bukan no risk. Ya. Ini kan kalau misalnya lihat tuh, kalau saya melihatnya, saya sih melihatnya lebih ke orang awam gitu, nggak terlalu ya udah mungkin memprediksi pasien-pasiennya udah lebih membaik lah yang udah ke klinik itu. Nah mungkin minimal risk gitu. Tapi kalau komite etik biasanya lebih teliti, lebih hati-hati karena dia yang bertanggung jawab kan. Mungkin dia akan menulisnya at risk gitu ya. At risk kan lebih berisiko. Gitu. Jadi nanti harus hati-hati dalam kita melakukan penelitian itu. Gitu. Jadi kita harus di sini efisiensinya lebih harus kita jaga supaya tidak terjadi injury. Yang saya lihat mungkin Bu Dewi udah biasa untuk menjaga supaya tidak terjadi injury. Kan Bu Dewi adalah perawat yang sudah berpengalaman dan sudah terbiasa melakukan. Satu hal yang akan mempermudah diizinkannya penelitian ini. Gitu kan sudah biasa. Tapi ada lagi karena ini pasiennya pasien at risk ya, atau menurut saya sih antara at risk dan minimal risk itu jadi memang harus ada kerjasama dengan DPJP-nya. Kalau terjadi sesuatu yang kondisi pasien memburuk, bukan karena kita, tapi karena memang kondisinya memburuk, tapi kita udah siap, akan direfer kemana gitu. Penelitian akan dihentikan, itu sebelumnya juga harus diukur dulu Bu mungkin ya, kayak vital signs-nya kayak gitu. Ya kalau misalnya udah ada tanda-tanda jelek ya nggak usah gitu. Nggak usah diambil, nanti bisa beresiko dan mungkin harus dirujuk gitu. Milih ya ada ya. Kan kita nggak tahu, kadang-kadang kan pasien suka nggak tahu kondisinya, dikira tidur aja padahal pasien hipoglikemik gitu ya, sama pasien diabetes. Baik, mungkin itu Bu Dewi masukannya. Terima kasih. Nanti sudah di prinsip etiknya tadi perbaiki di situ ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Baik, kita lanjutkan dengan grup selanjutnya. Maka silakan siapa yang akan presentasi. Nanti kalau sosial pendekatannya ada juga kesulitannya gitu, kita bukan kesulitannya ya, justifikasi yang harus kita buat gitu. Nah, silakan. Siapa sekarang? 2 orang lagi ini bisa biasa. Mungkin yang dari jiwa ya Bu ya? Sinta nunjuk-nunjuk kayak orang. Ih, masih muda. Kan Sinta bareng sama Bu Dewi, Bu di klinis. Isinya tuh sama Bu Dewi. Bu Dewi kan lebih senior dari Bu Sinta. Ya udah. Semangat. Baiklah, saya jiwa dulu. Mana dari jiwa, maka silahkan. Soalnya barusan yang dari KMB gitu. Mungkin kita lihat sekarang yang jiwa gimana gitu. Jiwa itu juga at risk. Bisa minimalis pasiennya pasien apa sedang tidak ajeng istilahnya ya. Komunikasinya kan susah itu kalau nggak biasa. Bu Ici mungkin Bu Ici. Pak Kang Nurdin, punten saya pakai HP, bisa di-share itunya? Minta tolong ya, share screen ya. Oh, baik, saya cek dulu. Mudah kan? Atau udah cukup? Satu kali udah cukup, sudah bebas. Karena udah mengerjakan itu. Sebetulnya sih Bu masih bisa. ada. Kayaknya udah pada bisa. Nanti yang klinik kayak Bu Dewi itu harus, pembimbingnya harus pakai GCP Bu Dewi. Bu Dewi harus, biasanya komite etiknya minta pembimbingnya yang punya GCP. GCP yaitu Good Clinical Practice. Kayaknya Bu Tuti punya. Jadi harus pakai fotokopi dulu. Jadi menandakan bahwa kita itu paham terhadap hal-hal yang kemungkinan ya berisiko gitu. Dan kita akan mendukung safety practice juga gitu. Sudah kelihatan Bu Ici? Sudah Kang, nuhun. Langsung aja Bu. Iya. Dari judul tadi ya Bu Ici ya. Iya. Dari ke Siap judul Bu. aja, ini nggak usah, tadi udah tahu ya. Iya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini
dengan judulnya ya Bu ya, langsung aja ya Bu ya. Langsung Bu, langsung. Ya, efektivitas terapi mendengarkan dan membaca Al-Quran terhadap halusinasi pada pasien skizofrenia. Langsung ini pembimbing. Ini berarti kuasi eksperimental ya Bu ya? Betul. Ya, bagus. Betul, Lanjut. Bu, rencananya seperti itu. Lanjut saja. Terus Kang? Nah, ini Kang. Yang atas dulu Kang. Punten. Ya Bu, yang kami sampaikan. Ya, ini saya juga masuknya ke klinis ya Bu ya, untuk etiknya jenis itunya klinis di sini. Aduh, kurang jelas nih mata saya. Lanjut saja. Lanjut Kang. Penelitiannya ini di sini bukan kerjasama ya Bu ya, ini individu. Lanjut. Dari kasar usulan ini. Jelas Bu. Ya. Di sini tentu aja harus dijelaskan ya penelitian yang terkait dengan tadi apa terapi ya. Ya. Alasannya bahwa gangguan jiwa itu menjadi masalah kesehatan. Bu Ici suaranya kurang kedengeran. Aduh, bentar ya. Mungkin headsetnya nggak usah pakai headset kali ya. Bisa sekarang, soalnya kita lagi ada terapi, jadi takut ini. Lagi ada terapi musik di ruangan, takut gandeng. Ya cukup, ini udah jelas. Ya. Untuk alasannya, masalah gangguan jiwa itu menjadi masalah kesehatan yang belum terselesaikan di masyarakat, baik di tingkat global maupun nasional. Kementerian RI 2021, bahwasanya saat ini Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk, artinya sekitar 20% populasi di Indonesia mempunyai potensi masalah gangguan jiwa. Di Indonesia sendiri masalah gangguan jiwa setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini dibuktikan menurut data prevalensi Riskesdas tahun 2018 sebesar 0,18% sebanding dengan 4.000 orang, artinya 2 dari 1.000 orang mengalami gangguan jiwa berat. Berdasarkan data Riskesdas 2018 di Jawa Barat, kasus gangguan jiwa berat sebesar 0,14%. Maulana et al. 2021 menyatakan bahwa jenis dari karakteristik gangguan jiwa sangat beragam. Satu di antaranya yang sering dirawat yaitu skizofrenia. Lanjut Bu. Lanjut ya, lanjut aja ya Bu ya. Ke bagian selanjutnya. Baik. Kita lihat bagian selanjutnya ini nih, tujuan penelitian. Coba. Punten Kang. Belum Kang. Lanjut Kang. Bu, tujuan penelitian sudah terlihat Bu. Nah ini, tujuan penelitiannya untuk melihat efektivitas terapi membaca dan mendengarkan Al-Quran terhadap halusinasi pada pasien skizofrenia. Rencananya akan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Bu, untuk tempatnya. Untuk tujuan khusus. Di mana itu Teh? Di Riau? Di sini Bu, di Cimahi, Cisarua. Oh, kalau Cisarua. Iya. Maka lanjut. Iya Bu. Lanjut, untuk tujuan khususnya melihat skor halusinasi sebelum dan setelah diberikan terapi mendengarkan Al-Quran pada pasien skizofren di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Tujuan yang kedua, melihat skor halusinasi sebelum dan setelah diberikan terapi membaca Al-Quran pada pasien skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, membandingkan skor perubahan halusinasi pada skizofrenia setelah diberikan terapi membaca dan mendengarkan Al-Quran di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Lanjut, Kang. Nah, ini manfaatnya. Di sini untuk bagi keilmuan keperawatan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia keperawatan dalam memberikan informasi terkait efektivitas dari intervensi non-farmakologis yang dapat diberikan pada pasien skizofrenia, yaitu dengan terapi Al-Quran, baik dengan membaca maupun mendengarkan Al-Quran untuk menurunkan gejala halusinasi pada pasien skizofren. Bagi penelitian lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi data awal dan referensi bagi peneliti selanjutnya. Lanjut, aspek praktis. Di sini Bu, lanjut aja ke ini, ke jumlah penelitian Bu. Enggak. Jumlah subjek penelitian.
Oke. Sebanyak 30 orang pasien schizophrenia dengan halusinasi di 32, Bu. 32 orang pasien. Bukan, barusan disebut 30 ya? 32, Bu. Ya. Ya. 32 orang pasien schizophrenia dengan halusinasi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Bagaimana cara memilih subjeknya? Perlu nggak, Bu, dibacakan, Bu? Di sini ada kriteria inklusi sama eksklusinya. Untuk inklusinya sudah jelas, Dibaca, Bu. pasien schizophren dengan masalah halusinasi yang berada di ruang akut. Berusia 19 sampai 59 tahun, Bu. Jadi usia dewasa, Bu. Beragama Islam tentunya, tidak mengalami masalah pada indera pendengarannya, kemudian menunjukkan skor respon fungsi adaptif di RUFA 1 dan 2. Kriteria eksklusinya, kondisi tidak memungkinkan untuk dilibatkan dalam penelitian. Yang kedua, mengalami penurunan fungsi atau cedera pada sensori pendengaran penglihatan, dan pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Lanjut, resiko yang mungkin timbul disertai cara mengatasinya. Responden mungkin merasa tidak nyaman karena waktunya terganggu untuk melakukan kegiatan dalam penelitian ini. Penelitian akan dilakukan informed consent terlebih dahulu untuk memberikan hak pada subjek penelitian dalam berpartisipasi atau tidak. Sebelum melakukan penelitian, peneliti akan memaparkan informasi terkait maksud dan tujuan, serta informasi dari pelaksanaan penelitian. Selain itu, apabila selama kegiatan terapi pasien merasa lelah, maka responden diperbolehkan untuk beristirahat sejenak. Jika responden tidak dapat melanjutkan terapi, maka peneliti memberikan hak bagi responden untuk mengundurkan diri dari penelitian. Lanjut. Bentar, Kang. Nah, ini kuasi ya, Bu, ya, untuk metode penelitiannya. Kemudian penelitian obat baru juga. Lanjut, untuk penelitian genetik ini tidak. Lanjut, Kang. Lanjut. Itu sebentar, Bu. Di atas ini apa? Yang mana, Bu? Cara mendapatkan subjek penelitian. Ini udah ya. Dari gimana caranya? Bentar. Kontak perorangan, rujukan, atau apa? Ini sini ada rujukan, mengakses Bu. pasien. Ini ada rujukan, Bu. Rujukan dari siapa? Oh, cara mendapatkan, salah checklist. Iya. Kontak perorangan, Bu. Iya. Iya, salah kontak checklist. perorangan. Iya, salah. Iya. Kemudian rentannya jelasnya orang yang dengan gangguan fungsi kognitif atau tidak sadar. Bu, Ya, bukan tidak sadar fungsi kognitifnya. Ini mah orang dengan ini ya, gangguan jiwa ya. Jadi betul. kalau tidak sadar mah beda. Nanti koma gitu, penurunan kesadaran. Coret aja tidak sadarnya tuh, Bu. Oh, bos, boleh begitu ya, Bu ya? Ya boleh, Ya. coret aja. Halusinasi gitu, gangguan kognitif halusinasi. Oh iya, siap, Bu. Jadi nanti Siap, dikira Bu. ini tidak sadar, dikira pasien koma atau apa. Iya, Terus, betul, Bu. Lanjut. Jika penelitian ini adalah penelitian tidak ya, Bu, Uji jawabnya klinis? ya, Bu. Tidak. Lanjut. Ya, lanjut. Oke. Ini untuk nama-nama penelitinya, Bu, yang sudah pernah melakukan penelitian terkait ini, lanjut aja ya, Bu. Iya. Lanjut. Jadi artinya ini udah pernah dilakukan gitu kan? Betul, Bu. Ya, baik. Lanjut. Proses uji klinisnya. Nah, ini, Bu. Ini jelas tindakannya non-invasif. Punten, Kang. Jangan ini. Oke. Menggunakan terapi membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah. Rencananya ya, Bu, sebanyak 6 kali dengan tempo lambat, kurang dari 60 ketukan per menitnya. Selain itu dilakukan juga terapi mendengarkan murotal Al-Quran surat Ar-Rahman yang dibacakan oleh qori dan diperdengarkan menggunakan pengeras suara. Jadi memang di kita tuh ada ya, Bu, ya, yang namanya speaker aktif di ruangan-ruangan itu. Waktu pelaksanaan terapi dilakukan setelah kegiatan makan, mandi, dan minum obat di pagi dan sore hari selama 15 menit per sesinya. Untuk penetapan indikator outcome-nya terdapat perbandingan
antara ya Bu. Dengar resep sebentar. Ya, boleh lanjut Bu. Ya, rencana intern analisisnya uji normalitas. Dalam penelitian ini hasil uji normalitas akan dilihat pada kolom hasil Kolmogorov Smirnov karena sampel yang digunakan lebih dari 30. Adapun hasil uji normalitas adalah nilai signifikan 2 kali lebih dari 0,05. Maka data berdistribusi normal. Hasil tersebut akan berpengaruh terhadap analisa data yang akan dilakukan. Jika data berdistribusi normal, maka akan menggunakan uji statistik parametrik seperti uji T-Paired, yaitu uji beda 2 sampel menggunakan uji berpasangan yang merupakan subjek yang sama, tetapi mengalami perlakuan yang berbeda. Namun, jika tidak berdistribusi normal, maka akan menggunakan uji statistik non-parametrik seperti uji Wilcoxon. Lagi di lab. Ini dilakukan jika hasil distribusi data normal HA dapat diterima apabila nilai signifikannya 2 kali lebih dari 0,0. Lanjut, Kak. Lanjut. Nah, ini uji Wilcoxon-nya Kang. Yang perkiraan waktu penelitian yang dilakukan untuk satu subjek per 1 kali tindakan 30 menit per hari dan dilakukan selama 5 hari berturut-turut. Ini masalah etiknya, Bu. Untuk respect for person-nya, menghormati harkat dan martabat manusianya, peneliti akan menghormati dan menghargai subjek peneliti dengan mempertimbangkan secara mendalam terhadap kemungkinan bahaya dan penyalahgunaan penelitian sehingga diperlukan perlindungan. Selain itu, peneliti juga akan menerima setiap keputusan responden untuk ikut serta dalam penelitian atau tidak. Peneliti akan melakukan informed consent terlebih dahulu untuk memberikan hak pada subjek penelitian responden dalam berpartisipasi atau tidak. Sebelum melakukan penelitian akan memaparkan informasi terkait maksud dan tujuan serta informed consent. Lanjut, Bu. Ia memaparkan informasi terkait maksud dan tujuan serta informasi dan pelaksanaan penelitian. Kemudian benefisensinya dan normal efisiensinya. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi subjek penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai referensi bagi dunia keperawatan baik untuk perkembangan teori maupun pelaksanaan di institusi rumah sakit untuk bisa memberikan intervensi non-farmakologis yaitu terapi psikoreligius berupa Al-Quran dapat dalam mengurangi halusinasi pada pasien skizofrenia serta menjadi sumber informasi bagi peneliti selanjutnya. Penelitian yang dilakukan akan mengurangi kerugian atau resiko bagi subjek penelitian dengan memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi dalam penelitian. Lanjut. Adapun cara yang dapat dilakukan adalah dengan merahasiakan setiap data yang sudah diberikan oleh responden dengan baik. Untuk meminimalkan kebocoran data, penelitian akan menyimpan data yang hanya dapat diakses oleh peneliti. Selain itu, apabila selama kegiatan terapi pasien merasa lelah, maka responden diperbolehkan untuk beristirahat sejenak. Jika responden tidak dapat melanjutkan terapi, peneliti memberikan hak bagi responden untuk mengundurkan diri dari penelitian. Untuk justice-nya, keadilan dalam penelitian ini bermakna bahwa peneliti tidak boleh membeda-bedakan subjek penelitian dan harus bersikap adil. Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan kebebasan kepada seluruh pasien skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Peneliti juga tidak mendiskriminasikan responden berdasarkan ras, suku, golongan, maupun agama karena setiap mahasiswa aktif memiliki hak yang sama dalam mengikuti penelitian ini. Rencana pelaporan. Nah, ini Bu yang kemarin saya juga bingung sebetulnya. Tapi saya bacakan aja Bu ya, minta koreksinya. Untuk pencatatan hal-hal yang dilaporkan dalam penelitian adalah karakteristik responden, kondisi halusinasi sebelum dan setelah intervensi diberikan berdasarkan hasil pengukuran menggunakan HVHRS,
tanggal dan waktu pemberian informasi dan persetujuan responden akan keikutsertaannya dalam penelitian serta formular adverse event-nya. Kemudian untuk prosedurnya, di sini tindakan dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan responden yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi tadi, termasuk mendapatkan data terkait halusinasi responden sebelum diberikannya intervensi. Setelah itu menghubungi responden dan keluarga untuk menjelaskan prosedur tindakan serta memberikan inform consent. Nah, ini rencananya untuk inform consent-nya, Bu, karena memang ini di ruangan akut, jadi pada saat pasien masuk dan keluarga itu biasanya kan menemani, Bu, jadi inform consent diberikan pada saat itu gitu. Selanjutnya pelaksanaan prosedur dilaksanakan selama 5 hari, di mana responden pada kelompok 1 akan diarahkan dan dibimbing untuk membaca Al-Quran, untuk mendengarkan, sedangkan kelompok 2 akan diarahkan dan dibimbing untuk mendengarkan Al-Quran, surat Ar-Rahman melalui pengeras suara yang dilantunkan oleh seorang qori dengan durasi pelaksanaan masing-masing terapi sekitar 15 menit dan dilaksanakan 2 sesi, yaitu pagi dan sore. Setelah kegiatan makan, mandi, dan minum obat. Setelah pelaksanaan prosedur, peneliti akan mengukur kembali kondisi halusinasi responden setelah diberikan intervensi. Kemudian dilakukan analisis secara univariat dan bivariat. Lanjut, emergency rescue system-nya. Jika dalam pelaksanaan intervensi terdapat responden yang mengeluh adanya keadaan seperti perburukan gejala halusinasi, maka responden diarahkan tidak dalam penelitian ini. Selanjutnya, responden tersebut akan dipantau dan ditangani oleh dokter penanggung jawab dengan tetap menjaga privasi dan kerahasiaan responden. Penghentian subjek dalam penelitian akibat adverse subjek atau responden yang melaporkan adanya ketidaknyamanan karena mengalami perburukan kondisi selama proses penelitian akan diberhentikan pada keikutsertaannya dalam penelitian ini. Adapun responden atau pihak keluarga dapat terlebih dahulu melaporkan pada peneliti. Peneliti ini menggunakan subjek manusia. Apakah biaya penanggulangan efek samping menjadi tanggung jawab peneliti? Saya jawab tidak, Bu, karena tidak beresiko sih sebetulnya. Kemudian apa subjek diasuransikan? Tidak juga. Lanjutkan. Nah, ini. Proses mendapatkan persetujuan setelah penjelasan, inform consent di sini. Siapa yang memberikan penjelasan? Di sini perawat jaga, Bu, yang memberikan penjelasannya. Kapan akan dijelaskan? Pada saat pasien pertama kali masuk dirawat. Apakah subjek diberikan waktu cukup untuk membuat keputusan? Ya, sebetulnya ini lebih ke keluarga sih, Bu, kalau saya, Bu. Siapa yang menandatangani PSP-nya? Keluarganya. Siapa yang menyaksikan penandatanganan dari perawat jaganya? Lanjut, Kang. Nomor 3 coba dibaca, Bu. Yang bertentangan dengan norma dan adat istiadat setempat? Tidak, Bu, saya jawabnya. Yang mana? Oh. Yang, iya, ini checklist. Ya, betul. Iya. Terjadi kerugian ekonomi dan stigmatisasi subjek? Tidak, Bu, jawabannya. Ya. Terus manfaat untuk ikut serta pengetahuan bertambah? Saya jawab iya, Bu. Ya. Lanjut, Kang. Mendapatkan pelayanan kesehatan, jelas ini mendapatkan insentif tidak ada, Bu. Kompensasi juga tidak ada. Hubungan antara ketua peneliti dan subjek mempengaruhi secara berlebihan, ya. Ada hubungan antara ketua peneliti dan subjek? Bisa jawabnya tidak, Bu. Jadi tidak, untuk itu tidak perlu diisi. Kemudian isi informasi persetujuan serta penjelasan, inform consent-nya. Keterangan ringkas, iya. Perlakuan yang diterapkan pada subjek, iya. Manfaat untuk subjek, iya. Bahaya potensialnya kita jelaskan juga. Hak untuk mengundurkan diri kita berikan juga. Insentif untuk subjek ini tidak, ya, tidak ada. Insentif yang diberikan tidak ada. Kompensasi untuk subjek juga tidak ada.
pengambilan spesimen. Apakah ada Tidak, spesimen ya. Ya, tidak, Bu. Lanjut. Apakah ada tindakan invasif pada subjek? Lanjut aja ke nomor 3, Bu. Nomor 3, Kang. Kerahasiaan. Adakah keterangan tentang kerahasiaan subjek? Iya. Adakah keterangan tentang kerahasiaan spesimen? Iya. Adakah keterangan tentang kerahasiaan data? Iya. Kontak personnya ini, Bu. Ini apa harus sama atau boleh sama atau beda, Bu? Yang Nah, nomor 4. sama. Itu supervisor biasanya harus dimasukkan penanggung jawab. Yang mana, Bu? Itu kontak person bagi responden. Ini mah bagi responden ya, bukan kontak person di. Ya betul, udah itu kontak person responden sih. Itu berenangnya. Kontak person. Iya, makanya ini teh keluarga ya, Bu, ya, bukan ya, peneliti ya, Bu. Didokumentasikan gitu aja. Oh, didokumentasikan. Satu, Baik, kan? Bu. Betul. Betul, Bu. Soalnya ini disebutkan, jadi saya bingung ini ngisinya apa. Atau jadi di dalam ruangan misalnya, dia masih dirawat kan? Iya, betul, Bu, dirawat. Kepala ruangan bisa ya, Bu? Siap. Ya. Pernahkah ketua pelaksana peneliti terlibat atau dihukum karena tidak kriminal disiplin oleh ini nggak usah, bisa ini tidak? Ya. Ya, sudah Bu. cukup, Bu. Ya. Terima kasih, Bu, masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten distorsi dulu. Bu Ici sudah bagus ya kalau menurut saya. Cuma itu di yang normal efficiency itu yang untuk emergency response itu harus dimasukkan. Jadi jika terjadi pasiennya tadi itu misalnya kan itu kemungkinan yang normal, bisa itu kemungkinan terjadinya injury itu apa gitu harus disebutkan. Kalau terjadi itu bagaimana gitu, itu harus disebutkan. Jadi bukan hanya di bawah. Terus yang kedua, pada standar prosedurnya harus dimasukkannya misalnya satu apa, 2 apa, 3 apa gitu. Jadi supaya lebih jelas tahap-tahapannya. Kalau gitu kan kurang kelihatan ya tahap-tahapannya, tapi ada nanti dilihat. Jadi prosedur pada kuasi eksperimental itu harus dijelaskan tahap-tahapannya. Jadi saya lihat tadi dijelaskan, tapi di dalam satu paragraf ya. Jadi harus ini. Jadi harus mempermudah si etik reviewer etik ya. Itu udah bagus lah. Baiklah. Saya rasa, mohon maaf saya off cam-nya beberbetan pilih ya. Saya rasa tadi udah dapat penjelasannya, udah bagus-bagus. Jadi nanti insya Allah lancar lah ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Cuman tadi yang misalnya yang vulnerable, kalau pasien itu harus kita sebut vulnerable. Tadi yang kuasi itu bagus. Kuasi itu kan ada perlakuan. Perlakuannya apa tuh harus jelas, Bu ya. Misalnya intervensinya itu apa? Misalnya satu apa? Satu tuh pasien disuruh apa dulu gitu. Prosedur kuasinya itu seperti apa? Nah itu yang harus jelas, Bu. Nanti harus dituliskan di situ. Jadi jangan seperti cerita, tapi satu apa, 2 apa, 3 apa gitu. Itu yang nanti akan dilihat. Tadi di prinsip-prinsip respect for person, beneficence, non-efficient, justice sudah bagus ya. Cuma yang non-efficient saja harus dipertegas. Harus dipertegas perlakuannya apa, kemungkinan terjadi apa, yang paling buruk ya. Lalu yang udah kita persiapkan apa. Jadi kita tahu paling jeleknya ini bisa kumat misalnya gitu ya. Bisa kondisinya seperti apa. Nah, kalau terjadi seperti itu apa? Jadi bisa dijustifikasi. Ini kan dilakukan pagi dan sore hari misalnya ya. Pada saat staf ada, dokter ada, nanti harus juga bekerja sama dengan dokter yang merawatnya. Jadi pas dilakukannya pagi hari, tentu ada tujuannya supaya jika terjadi sesuatu itu pertolongan itu dalam staf itu dalam kondisi yang lengkap gitu. Jadi saya rasa dengan kita lebih jeli mengidentifikasi hal seperti itu,
itu akan mempermudah ya, komite etik itu paling ya minor changes gitu, perubahan silakan. Kalau kita sudah bisa memprediksi, artinya kita sudah tahu gitu. Baiklah, ada lagi yang akan presentasi atau sudah cukup? Saya rasa sudah cukup. Contohnya 2 ya. Waktunya juga tinggal setengah jam lagi. Mudah-mudahan lancar semuanya. Ya seperti itu ya. Tadi contohnya kuasi eksperimental bagus ya. Kuasi itu harus jeli ya memang. Kalau perlakuan itu harus jeli ya. Kalau ada perlakuan gitu. Tadi terus disuruh apa pasiennya itu harus jelas. Misalnya dikumandangkan ini terus partisipannya tuh diminta apa Bu Ici ya. Misalnya partisipannya diminta istirahat atau apa atau di mana, ngapain, apakah itu dilakukan secara individu, apakah berkelompok gitu. Itu harus jelas. Yang tadi itu yang belum begitu jelasnya ya Bu Ici ya. Saya rasa mungkin cukup ya, udah setengah 12 juga. Kalau ada yang tanyakan silahkan, tapi saya dari contoh yang tadi kayaknya cukup bagus ya. Cukup detail yang satu sampai di sini. Yang kedua ya untuk kuasi ya seperti itu gitu ya. Jadi yang di klinik kamu harus lebih hati-hati supaya tidak bolak-balik ke etik gitu. Satu kali sudah dapat suggestion, yang keduanya udah bisa approve gitu. Disetujui. Baiklah. Ada yang tanyakan lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Bu Denden, gimana Bu Denden? Punten, untuk ada POM-nya, masih bingung saya, Bu. Untuk POM-nya yang uji klinik atau yang klinik ya kalau perlakuan, Bu? Perlakuan tergantung perlakuannya. Perlakuannya kalau di komunitas kan beda. Perlakuannya kalau di komunitas tapi kalau ada treatment, ada terapi, ya klinik gitu. Oh iya. Tapi nggak apa-apa Bu, nggak usah ini. Ibu Nenden tentang apa? Ini tentang metode intermittent untuk enteral nutrisi enteral. Itu klinik. Oh ya, terus ini punten Bu, untuk tadi sesuai dengan yang Bu Ici, tadi kan harus dijelaskan tahapannya untuk evaluasi. Itu di bagian mana ya Bu ya? Atau kita tambahkan saja? Itu tadi ada kan Bu Nenden, ada bagiannya apa yang saya jelas? Tadi cuma checklist di jenis penelitian. Oh ya. Ada penjelasan itu yang apa? Yang ada penjelasan. Tapi Bu Nenden juga buat. Bu Ici tadi buat. Cuma dia dalam bentuk paragraf gitu. Oh iya. Saya disuruh ngapain. Nah, di bagian itu ya, Bu. Tapi kalaupun itu biasanya harus menyertakan juga. Takut diminta gitu ya. Standar prosedurnya. Kan diminta perlakuannya diapakan. Nah itu tadi diceritakan apa itu 1, apa 2, apa 3, apa gitu. Kan ada proposal juga yang disertakan. Di dalam proposal kan lebih jelas harus ada perlakuan seperti apa. Gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Semuanya mudah-mudahan sukses ya. Baik, kalau tidak ada lagi, waktunya juga sudah 3 menit lagi. Saya rasa insya Allah bisa berjalan ya. Jadi bagi yang sudah UP sudah siapkan itu proposal etik ya. Jadi begitu selesai UP langsung itu dikirim ke komite etik ya. Baik, Bu. Baik, jika tidak ada lagi tanyakan. Bu izin Bu, untuk absen yang manual aja Bu. Manual aja dulu ya, ini saya baik. Saya yang belum sempat itu ya ampun. Siap Bu, baik Bu. Ya. Baik, ya teman ya. Assalamualaikum Iya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Waalaikumsalam untuk penilaiannya tetap individu ya. Tolong masukin semua ya. Udah masuk semua. Nanti kalau udah masuk semua, kalau ada yang masuk lagi, saya udah nggak terima nih soalnya kalau bacanya kan sekalian ya. Iya Bu, udah Bu, udah masuk semua Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Saya MBT ya.